bahwa hari ini Sabtu tanggal 10 lewat kok tanggal 10 sih sekarang? Jam 10 tanggal 13 Februari 2021 kita menyelenggarakan satu webinar melalui Zoom. Dulu kan namanya seminar karena lewat web makanya namanya webinar dengan tema menakar nasib masyarakat adat. Dalam kurung nasib baik ya. Bagaimana tantangan dan perkembangannya. Nah, forum ini diselenggarakan oleh Gemas. Gemas itu mudah-mudahan saya tidak salah mengingat terjemahannya. Singkatan dari kepanjangan dari Gemas itu adalah Gerakan Masyarakat Sipil pakai Kalsel Kalimantan Selatan. Jadi ini satu forum di mana berbagai komponen masyarakat sipil di Kalimantan Selatan berkumpul dan ngeriung. Jadi karena kita semua suasananya masih pandemi, maka salah satu yang dilakukan oleh Gemas Kalsel ini adalah mengadakan webinar. Ada beberapa yang sudah dilakukan dari ini yang keberapa. Nah, terima kasih untuk teman-teman di Gemas Kalsel. Di sini ada aktif di Kalsel juga yang sudah memberikan kesempatan untuk kita melakukan webinar pada hari ini. Nah, seperti tadi saya katakan, webinar di sini temanya adalah menakar nasib masyarakat adat, bagaimana perkembangan dan tantangannya. Kita beruntung sekali hari ini. Kalau adat, teman-teman tahu hanya ada, aku nggak bilang hanya ya, memang beberapa, hanya ada sedikit orang-orang yang menurut saya, bagi banyak orang juga berkompeten untuk membicarakan soal masyarakat adat. Jadi kita hari ini kedatangan Bang Yando Zakaria. Aku manggilnya Abang ya, karena dari dulu kenalnya Abang mulu Abang. Jadi Bang Yando ini aktif di Karsa. Karsa itu apa ya? Lingkar pembahasan ya? Lingkar pembahasan desa dan agraria. Oh, oke. Lingkar pembaharuan desa dan agraria Karsa. Dan Bang Yando juga aktif di Pustaka, Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat. Jadi betul-betul beliau ini adalah sosok yang saya pikir di tingkat tapak sangat kuat. Jadi ngomonglah tentang masyarakat adat apa, Bang Yando enggak. Dan juga Bang Yando berusaha menyambungkan ini di tingkat kebijakan. Jadi kenapa kemudian saya bilang Bang Yando ini paket lengkap, jadi tidak hanya begitu tahu soal tapi juga lintas nasional sampai ke tingkat kebijakan. Beliau salah seorang yang patut kita catat. Nah, Bang Yando ini juga teman baik kita di TP2PS. Jadi kan ada Pokja Nasional untuk perhutanan sosial. Jadi ada tim kecil di situ, tim penggerak percepatan perhutanan sosial. Bang Yando itu merupakan salah satu yang ngeriung juga di situ. Ada banyak hal yang akan kita gali, kita angkat dari Bang Yando di sini. Forum kita ini sifatnya sangat cair, jadi kita tidak merasa bahwa satu lebih dari yang lain, tapi kita cair, saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita. Tapi memang Bang Yando akan memberikan semacam pemantik paparan awal selama 30 menit. Ada beberapa hal yang ingin saya gali dan dipaparkan oleh Bang Yando. Kalau kita tahu misalnya soal masyarakat adat itu kan ada banyak, misalnya ada banyak istilah ya, ada yang bilang masyarakat adat, ada yang bilang masyarakat hukum adat, seperti sekarang yang sedang agak-agak ramai kalau konteks Indonesia. Ada orang luar bilang customary people itu ada yang bilang indigenous people, ada yang bilang local community. Begitu banyak yang kemudian orang aku nggak bilang salah paham, memilih mungkin istilah yang berbeda. Nah, konteks Indonesia, konsep masyarakat adat itu gimana? Ya, kalau secara luas dan dalam konteks Indonesia bagaimana? Jadi supaya kita dapat di masyarakat adat itu apa gitu. Kemudian konteks Indonesia bagaimana?
Nah, kalau kemudian kita berbicara soal masyarakat adat juga saya harapkan Bang Yandri bisa mengerti, jadi apa sih kira-kira beberapa misalnya progres kebijakan, pelaksanaan di lapangan, kemudian tantangan itu beberapa kritik, beberapa hal yang kita bisa jadikan catatan positif, dan yang terakhir adalah kalau kemudian kita merasa bahwa ini masih ada satu gap dalam arti bagaimana mendorong kemajuan masyarakat adat di Indonesia sebagai bagian dari komponen masyarakat secara utuh di Indonesia. Mbak Tami hilang ya. Halo Mbak Tami. Halo. Ada suaranya nih. Kayaknya beliau hilang beneran. Iya, kayaknya suaranya lagi apa? Suaranya udah hilang kayaknya. Kita nunggu Mbak Tami bentar ya. Iya. Mungkin ada ini. Tidak hanya suara beliaunya menghilang dari. Iya. Ya, tidak hanya suaranya beliau menghilang dari ruang ini, Mbak. Iya nih, mau di-invite lagi. Kita tunggu bentar. Siap. Nah, udah masuk tuh. Sorry, aku kelempar dari Zoom, makanya aku bilang ini yang kita bisa Ya, udah masuk. sama sinyal. Aku habis ini akan menutup video karena mungkin ini sangat berpengaruh, tapi minta maaf. Oke, iya, nggak apa-apa Mbak. Silakan. Ya. Terus yang adalah masyarakat adat sebagai komponen bernegara di Indonesia dan mungkin sebagai satu bagian dari masyarakat konteks Indonesia, apa kira-kira hal penting apa yang lakukan untuk sekitar 30 menit saya akan kasih semacam hai untuk Bang Yando ini ya, berhenti pas di waktunya. Kliwon di pagi teman-teman, bahagia bergabung pagi hari ini diskusi tentang hal-hal yang disampaikan oleh Mbak. Jelas Abang, alhamdulillah jelas. Oke, makasih. Saya akan coba. Ya, tema kita sebenarnya memang menakar nasib ya masyarakat adat. Ini sebenarnya Sebentar aja. Sampai yang lebih cerah gitu ya. Kalau Mbak Tami mengatakan inginnya nasib baik, nah betulkah sudah ada nasib baik itu ke depan gitu ya? Atau bagaimana supaya nasib baik itu bisa terwujud atau tidak? Nah, sebelum ke sana seperti yang disampaikan Mbak Tami, mungkin ada perlu kita lihat beberapa pengertian-pengertian dasar ya. Tentang masyarakat adat tadi, sama bedanya dengan yang lain, istilah yang lain itu seperti apa dan seterusnya. Ya, pertama saya mau katakan bahwa mungkin berbeda dengan beberapa pengamat yang lain gitu ya. Sebelum sampai ke bagaimana dunia internasional bicara tentang masyarakat adat ini, kalau saya lebih senang melihat
ke dalam kita dulu gitu. Supaya nanti kita bisa melihat bagaimana perkembangan wacana di level internasional itu dalam konteks internal kita di Indonesia. Nah, untuk itu saya kira sumber yang paling valid, walaupun mungkin nanti ada kajian-kajian akademik yang perlu dirujuk juga begitu, tetapi yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya yang sekarang kita bayangkan sebagai masyarakat adat itu atau yang dicapkan masyarakat adat berada di dalam konstitusi kita. Baik sebelum amandemen, karena kita tahu pada tahun terhadap beberapa pasal maupun setelah amandemen. Nah, kalau kita melihat konstitusi ini, maka kita akan bertemu dengan 3 terma. Ya. Atau paling tidak pada kesempatan pertama kita mau mengatakan masyarakat adat itu terma itu tidak ada di dalam konstitusi kita. Nah, tapi bagaimana masyarakat adat itu bisa seperti sekarang, posisinya di dalam wacana kenegaraan kita, itu ada latar belakangnya. Nah, dalam konteks ini saya mau mengatakan kalau kita melihat ke dalam konstitusi, kita akan bertemu dengan 3 terma yang kalau dari kacamata saya dengan latar belakang sosioantropologis gitu ya, antropologi tepatnya begitu, ini terma-terma yang secara konseptual mungkin bisa kita sebutlah sederhananya serupa tapi tidak sama. Nah, ketiga terma itu ada masyarakat hukum adat. Jadi itu yang kita temui di dalam pasal 18B ayat 2 gitu ya. Tapi kalau kita mundur sebelum amandemen, maka kita tidak ketemu itu masyarakat hukum adat. Yang kita ketemu adalah Volksgemeenschapppen gitu. Tapi baik pada pasal 18 yang lama yang bisa kita temui dalam penjelasan 2 Romawi untuk pasal 18 ataupun pasal 18B ayat 2 sekarang jelas bahwa baik yang disebut sebagai Volksgemeenschapppen maupun yang disebut kadang lengkapnya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu konstitusi langsung merujuknya seperti desa di Jawa dan Bali, marga di Sumatera bagian selatan, nagari di Minangkabau dan seterusnya gitu ya. Jadi sosok realnya di dalam kehidupan ketenagaan kita, kehidupan sosial kita langsung disebutkan oleh konstitusi. Jadi tidak ada penyebutan misalnya baik di penjelasan pasal 18B ayat 2 ataupun 18 yang lalu begitu ya, penjelasan 2 Romawi ataupun pasal 18B ayat 2 tidak ada ilustrasi yang mengatakan seperti kerajaan-kerajaan, enggak ada ya. Yang disebutkan langsung itu adalah desa atau disebut dengan nama lain. Nah, tentu di dalamnya nanti apakah desa saja atau bisa lebih luas atau ada yang lebih kecil gitu. Dan itu jelas sekali ya. Kalau kita baca BPUPKI, waktu Undang-Undang Dasar kita masih dirumuskan, jelas sekali bagaimana penolakan kepada entitas yang namanya kerajaan-kerajaan tradisional pada saat itu. Nah, itu berbeda bagaimana pengakuan para pendiri negara kita ini, founding mothers kita ini melihat masyarakat hukum adat ini atau desa tersebut. Nah, yang kedua, nah ini muncul setelah amandemen ya, pasal 28I ayat 3 ya. Ya, itu kita menemui istilah terma yang lain yaitu masyarakat tradisional. Nah, tetapi tidak ada penjelasan yang sangat eksplisit siapa sih masyarakat tradisional itu. Nah, tapi kalau kita lihat diskusi bagaimana proses amandemen terjadi, saya berani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat tradisional ini merujuk kepada kategori-kategori budaya yang ada, ya, yang biasa hidup di dalam
perbincangan sosial kita seperti suku bangsa, suku dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa kita sebut sebagai kelompok etnik dan seterusnya. Itu terlihat sekali ya, karena itu di dalam perbincangan itu. Jadi berbeda dengan apa yang dimaksud sebagai Vox Romanskapun ataupun sebagai kesatuan masyarakat. Nah, yang ketiga, kalau kita telusuri lagi berkaitan dengan masalah adat istiadat ini dalam tanda petik, maka kita juga bisa melihat memeriksanya pada pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Ya, kalau kita lihat di sana dalam perdebatan, perumusan itu juga kita akan menemukan istilah-istilah tentang kebudayaan nasional, kebudayaan daerah, nilai budaya, bahasa daerah, dan tentu saja kalau kita kaitkan kepada unit sosial sebagaimana yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, kita juga bisa menemukan unit sosial yang lain kita sebut sebagai masyarakat daerah. Walaupun ini tafsir, tidak dinyatakan langsung, tapi tidak mungkin ada kebudayaan daerah tidak ada subjeknya. Gitu. Nah, ini yang tercantum. Nah, sekarang bagaimana kita melihat ini? Nah, kalau menurut para ahli hukum sejauh yang saya ikuti, menurut teman-teman hukum melihat bahwa apa yang dimaksudkan dengan masyarakat hukum adat, apa yang dimaksudkan masyarakat tradisional dan masyarakat daerah dalam konteks pengaturan yang ada di konstitusi itu, pengaturan hukum itu mereka menyebutnya terma-terma ini menunjukkan adanya sesuatu yang disebut sebagai nama fungsi. Ya, jadi sebuah fungsi yang dimainkan oleh si subjek yang bersangkutan yang disebut sebagai masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat daerah. Jadi ketiganya ini tidak secara langsung disebut sebagai dapat disebut sebagai sebuah nomenklatur, ya, yaitu satu terma yang akan mengatur menjadi induk pengaturan ini. Nah, dalam konteks inilah saya dan teman-teman sekitar 2-3 tahun yang lalu sempat mempunyai kesempatan untuk berproses bersama-sama dengan beberapa teman ahli yang lain seperti Bang Ricardo Sumarmata dari UGM, Mbak Kunti dari Universitas Pancasila, Pak Kurniawarman dari UNAN, bahkan juga ada Mas Idam Arsad dari KPA pada saat itu. Kami punya kesempatan waktu itu membantu Dewan Perwakilan Daerah DPD RI ya pada periode sebelum ini itu untuk menyusun sebuah RUU tentang masyarakat adat gitu ya, yang pada saat itu dimaksudkan oleh DPD pada saat itu sebagai katakanlah sebagai dokumen sandingan bagi dokumen RUU masyarakat hukum adat yang ketika itu sedang diproses di DPR RI. Jadi tadinya diharapkan hasil DPD itu bisa menjadi bagian input yang akan diintegrasikan kepada RUU masyarakat adat. Nah, dalam proses itu mempertimbangkan juga betapa hidupnya masyarakat adat ini di dalam wacana sehari-hari gitu ya, maka kami memutuskan pada saat itu masyarakat adat ini bisa diadopsi sebagai terma, sebagai nomenklatur di dalam peraturan perundangan, dalam hal ini sebuah RUU yang dimaksudkan sebagai nomenklatur yang bisa mengakomodasi pengaturan 3 nama fungsi ini. Nah, jadi masyarakat adat itu dipertimbangkan baik sebagai realitas sosial di mana terma itu begitu hidup di dalam kehidupan sosial politik kita, baik di dalam gerakan sosial maupun juga di kalangan pemerintahan. Nah, tetapi tentu dia tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana hubungannya dengan aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Dasar? Nah, pada saat itu kami merumuskan bahwa
masyarakat adat ini bisa diadopsi sebagai nomenklatur di dalam sebuah peraturan perundangan untuk mengatur 3 nama fungsi sebagaimana yang dimaksudkan oleh konstitusi kita. Nah, dengan konsepsi seperti itu maka kami kemudian merumuskan apa itu masyarakat adat. By definisi kita mengatakan masyarakat adat adalah sekelompok orang perseorangan yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, wilayah adatnya, serta sistem nilai yang menentukan peranata, ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian kita, baik yang diatur melalui suatu lembaga adat yang memiliki otoritas ini bersifat publik dan privat ya, untuk mengatur warganya maupun tidak. Nah, dalam konteks inilah kita bisa membedakan antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat tradisional dan juga masyarakat daerah. Ya, jadi konkretnya sebenarnya kalau kita mau saya seringkali mencontohkan paling pas itu asal-usul saya sebagai orang Minang ya, bukan etnosentris tapi yang paling saya pahami gitu. Jadi kalau bicara soal masyarakat hukum di dalam konteks masyarakat hukum adat, maksud saya dalam konteks orang Minang, kami mengenal yang namanya nagari, kaum, dan suku. Ya, di mana di sana ada sebuah lembaga adat yang mempunyai otoritas yang mengatur kehidupan kami. Jadi mengatur kehidupan Yando Zakaria ini sebagai warga kaum, mengatur Yando Zakaria ini sebagai warga suatu suku tertentu, dan mengatur saya sebagai warga satu nagari. Nah, itulah dalam konteks orang Minang. Lalu dalam konteks orang Minang, nah itulah yang bisa disebut orang Minangkabau itu bisa kita kategorikan sebagai masyarakat tradisional. Ya, pengertian positif itu tentu juga bisa dijustifikasi oleh pendekatan-pendekatan ilmu sosiologi ataupun antropologi. Di sini kita berhubungan dengan kategori-kategori budaya seperti orang Minangkabau, orang Papua mungkin, atau lebih dalam lagi orang Marinanim atau orang Muyu, gitu ya, orang Jawa dan lain sebagainya. Dan kalau bicara masyarakat daerahnya itu mungkin dalam konteks Minang kami sekarang mempunyai yang namanya lembaga kerapatan adat alam adat nagari Minangkabau gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah organisasi daerah, masyarakat daerah yang berfungsi sebagai organisasi bentukan, jadi dia bukan lembaga adat ya, dibentuk untuk menjembatani pemerintahan nasional maupun daerah dengan kepentingan orang Minang ataupun kepentingan nagari sebagai masyarakat. Nah, dengan begitu sebenarnya kita mau mengatakan sebenarnya debat antara yang tadi disampaikan oleh Tami, ini masyarakat adat atau masyarakat hukum adat mestinya sudah harus bisa kita selesaikan begitu ya, sehingga kita bisa lebih maju. Jadi kita bisa, makanya kami mengusulkan dan itu diadopsi oleh DPD pada saat itu, yaitu terma masyarakat adat yang di dalamnya mengatur kepentingan-kepentingan ini. Gitu ya. Jadi mengatur kepentingan masyarakat hukum adat, mengatur kepentingan masyarakat tradisional, mengatur juga kepentingan masyarakat daerah. Jadi kalau kita lihat ke Kalimantan misalnya, karena ini kan hostnya Kalimantan Selatan ya. Nah saya tidak tahu apa saja wujudnya masyarakat hukum adat di Kalimantan Selatan itu, tapi kalau saya agak nyebrang sedikit ke barat gitu ya, ke Kalimantan Tengah misalnya, saya tempat bergaul dengan teman-teman di sana, maka kita bisa menemukan susunan-susunan masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah itu, antara lain yang disebut sebagai Lewu misalnya. Nah, tapi masyarakat tradisionalnya siapa? Ya, itu bisa ada masyarakat Dayak Ngaju, ada Dayak Dusun dan lain sebagainya. Sebab itu juga kita bisa melihat bagaimana Majelis Adat Dayak MAD itu sebagai suatu susunan kelembagaan adat yang dalam konteks pasal 32 ini. Itu kira-kira dalam silang sengkarut kita tentang terma gitu ya.
Jadi kalau saya melihat masyarakat adat itu sangat layak untuk digunakan sebagai nomenklatur untuk struktur 36. Ya, ini sudah ada. Nah, ini mungkin yang bisa juga jadi diskusi ya. Kalau ahli hukum melihat antara lain Yance ya, sahabat saya juga yang sekarang sedang kuliah S3 di Belanda. Menurut pandangan teman-teman hukum, 3 pasal itu mengatur hal yang berbeda. Tanda petik. Di mana 18B ayat 2. Ya, itu ada 3 pertanyaan di chat ya. Dari Pak Rahmat Hidayat, ada 2 pertanyaan. Ada Pak George Mentasen dari Papua, seingat saya ini. 1 pertanyaan. Apa kita mulai dari sana? Bang Yando mau langsung respon aja ya, atau berikan kesempatan dulu langsung, atau aku pikir kalau pertanyaan di chat sudah, maaf tadi saya kelempar ya, sudah 2 kali saya kelempar dari Zoom. Jadi di situ saya lihat ada pertanyaan yang cukup jelas tadi dari Bang Rahmat, 1 lagi dari Pak siapa lagi tadi, ini hilang di saya. Silakan Bang Yando langsung respon, boleh? Ya, mungkin yang lain dulu kali ya, supaya istirahat juga. Oh gitu, boleh sebentar. Ada yang mau menambahkan, mungkin ada yang apa yang di luar ini, supaya kita mendengar suara yang lain juga. Di sini kan kebetulan ada beberapa teman nih, saya senang sekali di sini misalnya ada, sebentar ya, saya coba lihat. Ini pertanyaannya juga tadi hilang di saya mohon maaf nih karena sinyal jelek sekali. Di sini ada teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya lihat di sini ada Bang Rifani, masih ada ya Bang Rifani. Kemudian di sini ada Mbak Hani ya. Mbak Hani apakah masih ada? Mbak Hani masih ada. Kemudian Bu Nur Hasni, saya lihat juga ada beberapa teman-teman dari LHK. Terus dari teman-teman LSM juga ada di sini. Kemudian dari para aktivis lain. Jadi saya ini karena tadi kan Bang Yando memberikan beberapa catatan ya Bang ya mengenai terkait dengan aturan yang kalau istilahnya tadi Bang Yando itu tidak kompatibel. Jadi kalau aku lihat ada gap ya antara misalnya aturannya harus bagaimana sama realita yang terjadi. Bolehkah saya minta Bang Rifani untuk menanggapi atau Mbak Hani, saya coba buka ya. Saya coba buka Bang Rifani dulu kalau masih ada sebentar. Bang Rifani. Tunggu, saya minta Bang Rifani untuk unmute. Kok saya nggak bisa ya jadi host? Saya buka semua deh sebentar. Oh Lita udah jadi host. Halo Lita. Halo, iya Mbak. Ya tolong buka mic untuk Bang Rifani sama Mbak Hani. Bang Rifani sama Mbak Hani. Oke, sebentar. Sama Mbak Hani. Sama Mbak Hani. Sebentar ya. Ya, silahkan. Maaf ya, harap maklum kita bersaing sama sinyal ini. Ini juga ada Mbak Maria Goretti. Udah. Jadi Mbak Maria Goretti juga tolong dibuka. Boleh sebentar Mbak Maria. Saya mau kasih dulu kesempatan untuk Mbak Hani dan Bang Rifani, kemudian ke Mbak Maria ya. Boleh ya? Oke. Oke, silahkan Mbak Hani dulu. Mbak Hani masih ada nggak ya? Ini nih gue nih lagi makan siang ini ya sama teman-teman sama si Eva CS di Kalibata City, dengerinnya setengah-setengah. Halo Mbak Kesaya, jadi aku ingin mendengar komentarmu. Aku senang banget lihat baju merah ya. Nih bener nih ya, nih aku maksudnya tanggapannya kalau nggak berkualitas jangan dikata-katain ya. Enggak, di sini nggak ada kata-kataan kita Mbak, kita semua berkualitas. Gini nih ya, emang yang kalau tentang terminologi masyarakat hukum adat gitu ya, terus tadi ada masyarakat adat, ada masyarakat tradisional gitu, itu saya nggak nyambung ke situ ya, karena saya kan bukan antropolog,
bukan sarjana hukum ya. Tetapi benar kata Mas Yando tadi bahwa kalau memang di KLHK minimal untuk penguasaan pemberian akses dalam wilayah ya, itu kan sudah beberapa, walaupun jumlahnya mungkin Rifani yang tahu detailnya ya, belum nyampe 100.000 hektar. Tetapi yang sudah diplot sama Bu Menteri itu 1 juta hektar. Yang sudah diplot yang tidak boleh diganggu gugat, ada intervensi yang lain kecuali untuk masyarakat hukum adat gitu. Nah itu yang sebenarnya afirmasi ya, keberpihakan KLHK dalam hal ini Bu Menteri dan timnya terhadap masyarakat hukum adat, walaupun masih terkendala ada aturan harus ada perda gitu. Nah perda sendiri saya berapa kali diskusi, mereka mengatakannya terkendala anggaran untuk bikin perda itu, kalau nggak salah satu perda 700 juta tuh. Apalagi COVID kayak gini ya, di mana kita mau ininya mengharapkan perubahan-perubahan itu. Nah tentang Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, ini pendekatannya teman-teman harusnya lebih banyak ke Kemendagri ya. Ya, lebih banyak ke Kemendagri supaya ada di box dia, pasal-pasal yang isinya terkait dengan ketentuan ada perda itu bisa diganti dengan hal-hal yang lebih memungkinkan pengurusan masyarakat hukum adat lebih mudah untuk diselesaikan gitu. Saya rasa itu dulu ya, karena sorry aja kita lagi ya. Anak ini ada si adiknya Eva Fitriani tahu ya, meninggal. Jadi saya lagi layat ini sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Mbak Hani, terima kasih banyak. Itu catatan pentingnya memang. Dan Mbak Hani jaga kesehatan ya, tetap prokes ya. Karena masa pandemi. Ya. Makasih ya. Banyak sudah bersedia saya colek. Iya Mbak Hani dan Mbak. Bye. Itu bye Mbak Hani. Iya, makasih catatan penting bagi Mbak Hani bahwa memang sudah ada alokasi sekitar 1 juta hektar, kemudian memang LHK karena sesuai aturan masih tetap harus sesuai dengan yang sudah ada perda, dan tadi ada usulan bagaimana perda ini kemudian soal ketentuan perda ini yang betul tadi kata Mbak Hani dan Bang Yando itu sepakat bahwa memang itu harus diulik untuk dilihat bahwa ini harus diubah karena seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada kesulitan soal keuangan, soal realita dan segala macam. Saya kasih kesempatan kedua untuk berkomentar sebentar, Bang Rifani. Siap. Aduh, Abang nongol, alhamdulillah. Silahkan, Bang. Ya, terima kasih Acil Tami dan Bang Yando, ini senior. Saya menikmati sekali apa yang disampaikan. Terima kasih, setidaknya saya banyak belajar nih, Bang Yando, pada hari ini terkait dengan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, terutama juga terkait dengan dinamikanya. Acil Tami, sebenarnya saya hanya singkat saja karena terlalu banyak, nanti tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Hani, nanti orang Kemen LHK terlalu banyak nih komentarnya. Saya singkat saja. Kita kasih kesempatan, justru saya ingin banyak mendengar dari teman-teman. Tapi sebagai informasi, saya sangat senang sekali diundang di diskusi ini karena saya juga masuk di WhatsApp grupnya Gemas nih, Gerakan Masyarakat Kalsel, dan cukup sering mengamati tentang dinamika diskusi teman-teman di dalam Gemas. Saya sendiri memang orang Banjar ya, jadi lahir di Banjarmasin dan relatif memahami terkait dengan persoalan bagaimana dinamika, bagaimana kemudian sejarah masyarakat adat di sana. Bang Yando, saya ini juga masyarakat adat kayaknya di Banjar karena saya lahir di Banjarmasin dan di sebuah daerah yang memang punya tradisi kuat masyarakat adatnya, yaitu di daerah Kuin. Jadi kalau pernah dengar misalnya perjuangan Banjar itu salah satu peperangan itu ada di daerah Kuin ya. Kita dengar dulu yang namanya Kuin Carucuk di sana. Carucuk itu bagaimana kemudian pasukan Banjar itu
di bawah Sultan Suryansah itu melawan kolonial Belanda itu lewat kayu-kayu ulin yang dibenamkan di sungai gitu, dan itu namanya carucuk. Dan walaupun waktu kecil Bang Yando saya lebih banyak diceritakan mistis-mistisnya, bagaimana kayu ulin yang besar itu bisa diangkat oleh satu orang, oleh Datuk Sanggol dan segala macam gitu. Itu banyak sekali cerita mistisnya gitu. Tetapi hari ini saya mendapatkan soal keterangan yang relatif empirik lah berdasarkan analisis hukum yang cukup baik. Dalam konteks karena diminta Tami sebagai orang Kemen LHK, mohon maaf Bang Yando dan para senior, ini ada juga Pak Dedi, mohon maaf juga Mbak Hani. Saya kebetulan mendapat amanah sebagai tenaga ahli menteri untuk bidang konflik agraria dan mediasi. Jadi nanti komentar saya cukup 2 hal dan tidak akan jauh-jauh dari mandat yang ada melekat pada saya. Pertama, betul apa yang disampaikan oleh Bu Hani tadi, karena ini atas nama orang yang hakam, manggilnya Mbak Hani jadi Bu Hani sekarang nih. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Hani tadi, kebijakan menteri punya komitmen yang kuat, dan saat sekarang Bang Yando juga memahami, saya lihat Bang Yando juga cukup aktif ketika teman-teman CSO, kalau yang dalam konteks masyarakat adat ini, Badan Registrasi Wilayah Adat itu diterima oleh Presiden, dan di situ sudah ada sinkronisasi. Memang salah satu gap yang cukup lama saat sekarang ini, Bu Tami, itu adalah tidak adanya sinkronisasi antara data maksudnya data empirik, ya data lapangan, dengan data-data yang dipunyai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait juga dengan prasyarat-prasyarat untuk pengakuan masyarakat adat ini. Dan saya melihat bahwa sudah ada proses sinkronisasi yang dilakukan sekarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga kementerian yang lain di bawah Kepala Staf Presiden dengan data-data teman-teman BRWA atau teman-teman masyarakat sipil. Nah, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sekarang sedang memikirkan bagaimana caranya agar bisa melakukan asistensi terhadap Pemda-Pemda agar bisa lebih mempercepat yang namanya kelahiran perda-perda atau kemudian beberapa regulasi agar ini bisa mempercepat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingin menambahkan, mohon izin Bang Yando, terkait dengan pengalaman saya menangani berbagai macam kasus terkait dengan masyarakat adat ini, konflik maksudnya konflik tenurial. Memang saya membenarkan bahwa perkembangan masyarakat adat itu tidak berada di ruang hampa. Jadi dia penuh dinamika. Tidak hanya negara saja yang mengakibatkan atau pemerintah saja dalam hal ini yang mengakibatkan terjadi perubahan yang drastis terhadap masyarakat adat, tetapi juga banyak Bang Yando tokoh-tokoh middleman lah sebetulnya ya. Middleman ini tidak hanya tengkulak, tetapi orang-orang yang kadang-kadang tidak bisa dikatakan apakah dia aktor state atau apakah dia society representatif gitu ya, civil society representatif, tapi dia punya kekuatan. Apakah dia kapital representatif juga kita tidak tahu ya. Ini banyak sekali gitu. Bang Yando mungkin pernah melakukan penelitian misalnya di Jambi terhadap konflik PT Asiatik Persada dengan masyarakat suku anak dalam yang sampai sekarang juga nggak selesai. Itu kalau dikulik-kulik kan banyak sekali dinamikanya gitu loh. Aktor-aktornya banyak sekali gitu. Dan perubahannya sendiri itu tidak hanya terjadi karena adanya kebijakan negara dalam hal ini satu kementerian saja ya, Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Kehutanan gitu, tetapi juga banyak kebijakan-kebijakan pemerintahan baik di tingkat nasional, baik di tingkat daerah misalnya seperti itu. Dan yang lebih parah lagi kan Bang Yando, kita temukan juga banyak sekali yang mempengaruhi persoalan budaya, persoalan struktural bagi masyarakatnya itu sendiri gitu. Sehingga untuk menemukan hal-hal yang ideal itu, yang 5 hal secara akumulatif tidak mungkin bisa dipenuhi, itu juga menjadi rumit gitu. Yang kita khawatirkan ketika haknya itu dipenuhi juga, ketika masyarakat adatnya dalam situasi yang tidak stabil, menurut saya, ini kan juga menjadi kompleks ya, menjadi kompleks. Saya meyakini bahwa kalau ini diberikan begitu saja, tanpa ada intervensi dari kelompok-kelompok eksternal gitu, untuk bisa memperbaiki situasi atau menstabilisasi kondisi masyarakat adatnya,
itu pasti yang terjadi adalah apa? Yang terjadi bukannya masyarakat adatnya akan tambah baik, kekhawatiran saya, tetapi justru akan terjadi chaos di dalam masyarakat adatnya itu sendiri. Nah, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan ini pada konteks bagaimana ini Bang Yando di dalam peran saya ya, bagaimana melihat bahwa penanganan pengakuan masyarakat adat itu dalam sisi konflik juga harus bisa melihat atau membuka ruang agar adanya proses stabilisasi dulu di masyarakat adatnya, bagaimana membangun relasi mereka dengan ininya, dengan tanahnya. Bukan hanya sekedar haknya saja yang harus dipenuhi, tetapi bagaimana kemudian kelembagaannya juga harus diperkuat, restorasi kebudayaannya juga harus dilihat seperti itu, dan bagaimana kemudian kita bisa menyapih yang namanya aktor-aktor eksternal yang justru merusak atau membawa pengaruh negatif terhadap masyarakat adat ini. Begitu Bang Ciltami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Banar Pianlah, Mang Rifani. Agak sedikit berbahasa Banjar tadi karena biasanya kita Acil dan Mang. Terima kasih Bang Rifani. Ya, jadi tadi memang perlu diakui bahwa memang sudah ada affirmative action dari teman-teman LHK, mengingat ada kendala aturan masih ya. Jadi misalnya udah ada alokasi sekitar 1 juta hektar lebih, itu yang saya tahu. Kemudian juga ada beberapa upaya untuk mendorong percepatan perda, walaupun mungkin tidak bisa reminder dari Bang Rifani yang bisa kita diskusikan itu juga misalnya seperti tadi Bang Yando sudah katakan, masyarakat adat ini dinamikanya banyak gitu. Jadi kadang-kala juga ada yang seperti biasa di mana-mana ada free rider, ada apa. Bagaimana memastikan bahwa hak ini juga tetap harus ada kepada mereka yang betul-betul punya hak untuk sebagai masyarakat adat. Nah, saya mau balik ke kita punya teman di sini anggota DPD Mbak Maria Goretti. Mbak, kan saya itu ingat ya sebelum ke Mbak Maria saya sempat agak sedikit menangis waktu kita membahas rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang di situ katanya ada harus semacam klarifikasi, harus ada semacam tim verifikasi. Kemudian waktu itu pertanyaan saya, saya lahir besar seperti kata Bang Rifani dan teman-teman lain sebagai orang Dayak Ngaju, apakah kemudian kalau kemudian kita tidak mengajukan diri, tidak adanya verifikasi, maka saya tidak lagi terlahir menjadi orang Dayak Ngaju. Bang Yando tidak lagi menjadi sebagai orang Minang. Bang Rifani tidak sebagai orang Banjar. Jadi seperti itu. Nah, terkait RUU ini misalnya dan hal-hal lain, apakah Mbak Maria Goretti di sini bisa memberikan semacam pencerahan bagaimana perkembangannya, Mbak? Bisa jadi juga sebagai tambahan wacana kita di sini. Halo Mbak Maria, teman kita dari DPD. Mbak Tami, ya. Aku justru mau bertanya kepada Bang Yando nih. Oke, boleh silahkan. Tapi kalau perkembangan Bang Yando kan suhunya masyarakat adat kan seperti langsung aja ya Mbak Tami, terima kasih. Boleh langsung. Sebenarnya pada saat Mbak Tami tadi membuka link, saya lagi menerima telepon dari masyarakat di Longbentuk, Kalimantan Timur, Kutai Timur, Mbak Tami. Saya Maria Goretti itu berasal dari Kalimantan Barat, tapi sudah seminggu lebih ini, saya mengikuti isu konflik boleh dikatakan seperti itu antara masyarakat dengan perusahaan di Kutai Timur di Longbentuk namanya Mbak Tami. Barusan saya menghentikan pembicaraan dengan masyarakat di sana. Kemudian saya izin untuk ikut linknya karena saya tahu ini narasumbernya Bang Yando. Justru saya ingin sekali mendapatkan opsi-opsi pencerahan dari Bang Yando untuk bekal kami berjuang di DPD RI. Jadi meskipun saya membawa isu tadi Longbentuk, Kutai Timur, Kalimantan Timur, tidak berarti di Kalimantan Barat itu tidak ada masalah gitu. Kalau bicara indigenous people, bicara masyarakat adat, saya juga adalah masyarakat adat gitu yang dari kecil sampai hari ini menghidupi tatanan adat itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya adalah yang pertama, bisa tidak kita merubah
gini, di Sambas, saya juga baru pulang dari Dusun Asu Ansang, Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Di sana mereka, masyarakat itu mengadukan Perda nomor 17 tahun 2015, Bang Yando. Perda itu adalah perda tentang tata ruang. Nah, di beberapa perkampungan dan di desa yang ada saya datangi kemarin itu, masyarakat tidak boleh berusaha, menjual bensin tidak boleh, beternak tidak boleh, beternak walet tidak boleh, membuka lahan pertanian tidak boleh. Alasannya adalah di sana adalah kawasan hutan lindung. Nah, ada tokoh-tokoh masyarakat di sana bersatu padu, mereka bertanya kepada saya, bisakah keluar dari kawasan hutan lindung? Atau dengan kata lain, bagaimana caranya melepaskan masyarakat itu melepaskan diri dari status kawasan hutan lindung? Karena itu adalah Perda nomor 17 tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas. Nah, saya sudah men-sharingkan ini ke Komite 1 di DPD RI, tapi mereka bilang kita tunggu dulu rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya. Jadi pertanyaannya itu Mbak Tami, bisa tidak kita masyarakat itu keluar dari status kawasan hutan lindung itu tadi. Lalu juga hal ini sangat sama dengan Kutai Timur. Kutai Timur saya akhir Desember berada di sana karena diajak atau diundang oleh masyarakatnya, tokoh masyarakat, dan agak mengarah kepada konflik horizontal, Mbak Tami, karena kita khawatirkan hari gini COVID, Corona-19 ini, lalu masyarakat berkonflik. Boleh dicek bagi teman-teman yang di dalam link kita ini, mungkin ada yang dari Kalimantan Timur, di Kutai Timur itu di Longbentuk sedang ada masalah antara masyarakat dengan perusahaan gitu. Jadi mereka kemarin hampir-hampir konflik terbuka yang temanya adalah tentang tanah dan mereka sih menamakan pencaplokan perusahaan-perusahaan terhadap tanah-tanah masyarakat adat di Longbentuk. Jadi itu justru saya mau menyuguhkan sedikit fakta empiris, Mbak Tami. Jadi bukan bercerita bagaimana lembaga kami, izin untuk tidak dulu karena saya juga ini menjadi peserta, Mbak Tami. Saya menjadi peserta malah minta pencerahan dari Ibu dan Bapak, terutama Bang Yando yang hadir di ruang ini. Terima kasih, saya kembalikan Mbak Tami. Ya, terima kasih Mbak Maria. Ini Mbak Maria nanya gimana konteks hutan lindung ya, bagaimana LHK menyikapi ini dan aturan. Sebelum ke Bang Yando, ya kalau misalnya ini saya minta ini dulu deh, apakah tapi singkat ya, karena maaf waktu kita terbatas. Tadi itu saya sudah menyebut Bang Rahmat sama Pak Pit. Boleh Bang Rahmat sama Pak Pit paling lama masing-masing 2 menit ya. Sesudah itu nanti saya minta tolong Bang Yando untuk merespon. Kang Rahmat Hidayat minta tolong Lita sama Pak Pit untuk di unmute. Oke, Rahmat Hidayat sama Pak Pit Wairisai. Tami, aku lagi swab. Oke, Pak Pit dulu deh. Pak Pit Wairisai dulu. Silahkan Pak Pit. Halo Pak Pit. Halo Pak Pit, silahkan. Pak Pit, silahkan dibuka. Sudah diberi akses. Halo Pak Pit. Kalau misalnya Pak Pit masih terkendala, saya minta maaf tadi karena saya terlontar, jadi pertanyaan dari Kang Rahmat tadi, kalau misalnya Bang Yando masih ada, minta tolong sekaligus nanti direspon sekalian Bang. Sama satu lagi tadi Pak Pit mengatakan, Bang Yando, rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat sudah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR, dan tinggal selangkah lagi diketuk palu untuk jadi undang-undang. Bagaimana caranya kita bisa pastikan RUU ini direvisi sebelum ditetapkan? Nah, ini juga ada kaitannya tadi dengan beberapa
aturan yang kata Bang Yando tadi masih belum kompatibel. Silakan Bang Yando untuk merespon beberapa isu yang sudah muncul dari beberapa komentar tadi. Oke, terima kasih. Wah, rame ya diskusinya. Nah, kalau pertanyaan dari Mbak Maria Goretti tadi, itu lebih baik nanti dijawab oleh Bang Rifani itu. Orang dalam ya. Kalau saya kan pasti jawabannya teoritik saja. Gini, yang pertama komentar saya ya, tentu kita harus menyambut baik political will yang sudah ditunjukkan oleh Menteri KLHK ya, dengan munculnya strategi pengalokasian wilayah adat gitu ya. Tadi disampaikan sekitar 1 juta sudah dialokasikan. Itu tentu disambut baik gitu. Dan saya juga ingin sampaikan dalam sebuah rapat dan kebetulan saya hadir ya, Bu Menteri sendiri sudah menyadari betapa mission impossible-nya yang namanya Perda itu. Ya, mungkin Bang Rifani ikut juga kalau nggak salah saya itu. Sehingga Bu Menteri sekarang sudah memikirkan semacam waktu dalam rapat itu beliau sebut sebagai izin prinsip, tapi beliau sendiri nggak yakin untuk memberikan izin prinsip kepada yang 1 juta itu, yang belum ada perdanya tapi clear. Ya, wilayahnya sudah clean tapi belum ada perdanya. Artinya itu sebenarnya sudah ada semacam kesadaran bahwa logika hukum yang berlaku terhadap pengakuan hak masyarakat adat khususnya di sektor kehutanan itu memang bermasalah. Ya, sehingga Bu Menteri sendiri sudah memikirkan sebuah cara. Jadi bagi yang 1 juta itu diberikan izin prinsip. Setelah rapat saya WA beliau, saya bilang, Bu, jangan izin prinsip, itu lain maknanya. Persetujuan prinsip, saya bilang gitu. Nah, jadi itu jauh lebih bermartabat ya. Artinya secara prinsip sudah diterima persetujuan masyarakat. Nah, tapi syarat formilnya di mana Perda belum ada, itu harus dipenuhi. Tapi dengan persetujuan prinsip, bahkan Bu Siti sudah membayangkan hutan adat itu sudah bisa dikelola oleh masyarakat adat. Jadi ada niat baik di sana. Ya, tapi itulah masalahnya saya katakan bahwa sampai kapan kita mau bertoleransi dengan logika hukum yang keliru ini? Ya, jadi saya melihat ya tadi 10 tahun MK35 kita hanya menghasilkan 60.000 hutan adat yang berapa puluh miliar itu. Kalau tadi disebutkan ada 700 juta untuk 1 perda, ya, atau rata-rata lah 1 M gitu. Sekarang ada 75 unit hutan adat, berarti ada 75 unit perda. 75 M, kita hanya menghasilkan pengakuan 60.000 hektar. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi secara ontologis, perda itu nggak masuk akal. Ya, karena perda itu adalah proses politik. Sedangkan kalau kita bicara merujuk kepada pengakuan konstitusi, kepada tentang hak masyarakat adat, ini kita bicara pengakuan hak konstitusian warga negara. Masa ia harus diverifikasi oleh proses politik? Harusnya verifikasinya adalah secara administratif. Misalnya dengan kewenangan tertentu BPSKL atau KPH diberi kewenangan untuk memverifikasi betul tidak masyarakat adat ini benar atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh Pak Rifani tadi, betul ya, akan ada free rider dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merujuk kepada suatu pengertian-pengertian yang teknis ya, saya yakin bahwa bukan berarti menghilangkan free rider, tapi paling tidak kita bisa punya rujukan yang bersama. Kang Deddy nanti bisa cerita bagaimana pengalamannya dia menemukan subjek dari sebuah tenurial system gitu di dalam masyarakat yang kompleks. Artinya secara teknis itu bisa ditemukan. Ya, misalkan saya menawarkan untuk mengakui soal hutan hutan itu memang hutan masyarakat adat tertentu atau tanah ulayat tertentu itu masyarakat tanah ulayat, itu gampang sekali dengan mendekatinya dengan kajian tenurial system. Walaupun di dalam pelaksanaannya tenurial system ini juga sudah mengalami dinamika tersendiri, tapi dengan patokan itu kita sudah tahu siapa sebenarnya
yang relevan untuk mempertimbangkan. Sehingga free rider, jadi kadang-kadang saya mengatakan kalau kita tadi saya tunjukkan internasional mengatakan pengakuan diri sendiri itu juga problematik gitu. Kita bisa buktikan keberadaan sebuah masyarakat adat itu benar atau tidak ya. Itu yang kedua ya. Jadi ada alat verifikasi. Nah, oleh sebab itu dalam konteks undang-undang pengakuan sekarang, apakah benar pertanyaannya kita harus berorientasi utamanya pengakuan subjek sebagaimana yang sekarang banyak didebatkan, termasuk juga yang ada di RUU Masyarakat Adat gitu. Nanti ada pertanyaan tentang RUU. Menurut saya kalau RUU sekarang yang seperti sekarang tanpa perombakan yang total sebagaimana yang saya usulkan, masyarakat adat itu akan lebih dibunuh berkali-kali lagi. Tidak akan selamat kalau dengan RUU yang ada sekarang. Harus diombak total. Coba bayangkan, keberadaan masyarakat adat akan dievaluasi per 10 tahun. Kalau 10 tahun itu dia tidak memenuhi syarat yang tadi, syarat yang saya katakan 5 tadi, yang itu dirumuskan 100 tahun yang lalu dan diperlakukan pada hari ini, tidak dipenuhi, maka masyarakat adat itu dibubarkan, dan tanah adatnya diambil jadi negara. Itu logika dari mana? Masyarakat hukum adat kalau bubar ya bubar aja dia. Tanahnya menjadi individu, ya, bahkan bubarnya itu mungkin kayak orang Betawi. Kalau dilihat orang Betawi dengan tanahnya sudah bubar dia. Tapi apakah orang Betawi tidak ada sama sekali? Kan nggak benar juga gitu ya. Ada masyarakat Betawi, ada tradisinya dan lain sebagainya. Inilah yang menurut saya harus kita atur secara lebih ini sehingga menurut saya undang-undang yang kita bayangkan itu lebih berorientasi pada pengakuan objek haknya apa. Objek hak terhadap tanah itu pada unit sosial yang apa. Nah, kalau kita bicara konstitusi, kalau kita bicara tanah, itu haknya masyarakat hukum adat. Unit sosialnya, subjeknya. Akan keliru kalau kita mengatakan hak atas tanah itu kepada subjeknya masyarakat tradisional. Bisa perang. Ya, saya mau kasih ilustrasi begini. Tanah adat di kampung saya itu kalau nggak tanah adat nagari, ya tanah adat kaum, kalau nggak tanah adat suku. Tidak ada tanah ulayat Minangkabau. Siapa yang milik Minangkabau? Tidak ada. Nah, artinya apa? Masyarakat tradisional dalam pengertian siapa tadi? Pengertian konstitusi kita tidak merujuk kepada tanah. Tapi dia berujuk kepada entitas budaya tertentu, sebagaimana yang diatur di dalam pasal itu. Nah, apa itu? Soal berbahasa mungkin, kemudian diatur dan lain sebagainya. Jadi kita menemukan sebenarnya bahwa hak masyarakat adat itu banyak sekali. Nah, hak yang banyak ini merujuk kepada subjek yang juga beragam. Sudah tidak saatnya kita mengatakan pengakuan satu subjek saja itu kemudian akan mengakui objek-objek yang lain. Pengakuan kita terhadap agama tradisional, misalnya, tadi saya bercerita tentang arat sebulungan di Mentawai, atau pengakuan negara terhadap Kaharingan di Kalimantan. Apakah itu mensyaratkan masyarakat adat Kalimantan diperdakan dulu, baru agamanya diakui? Kan tidak. Yang penting agamanya diakui. Nah, oleh sebab itu saya melihat undang-undang ke depan, kalau kita mau concernnya pada penyusunan undang-undang, adalah undang-undang yang concern mengatur bagaimana pengadministrasian hak-hak masyarakat adat ini secara administratif. Jadi kita harus keluar dari logika politik di mana harus ditentukan. Logika politik ini, kalau kita kaji sejarahnya, nanti mungkin teman-teman KLHK yang orang lama bisa dilihat, itu memang niatnya menjegal masyarakat adat. Saya sudah katakan tadi. Itu munculnya tahun 71. Ya, ketika Undang-Undang Kehutanan masih Undang-Undang Kehutanan 567 yang secara nyata di undang-undang itu mengatakan dan PP-nya, PP 21 tahun 71 tentang pengusahaan hutan, tentang hak pengusahaan hutan, HPH, itu dinyatakan hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dibekukan. Itu filosofi hukumnya gitu loh, sejarah hukumnya begitu.
Nah, karena masyarakat adat berontak pada saat itu, Walhi berontak, Skepi berontak, keluarlah Perdijen. Perdijen itu mengatakan, oke, diakui hak masyarakat adat sejauh masyarakatnya paguyuban, sejauh penggunaannya untuk subsisten, tidak perdagangan, dan ditetapkan oleh SK Bupati. Itu bunyi Perdirjen pada saat itu, tahun 71. Nah, sekarang hukum yang seperti itu masuk ke Undang-Undang Reformasi, itu selundupan. Jadi kalau kita nggak paham sejarah ini dan melihat undang-undang itu sebagai suatu tata cara kita mengatur ketatanegaraan, menurut saya ahistoris. Jadi harus kembali bagaimana masyarakat adat dan hutan pada saat itu. Nah, harusnya peraturan perundangan sekarang itu antitesis terhadap itu. Nah, dalam konteks itulah pertanyaan di atas Mbah Rahmat soal afirmatif menjadi penting. Dan itu dinyatakan oleh ahli hukum, seorang ahli hukum yang namanya Profesor Dr. Jimli Asadiki. Dia mengatakan, kalau kita tidak afirmatif, ini zolim ini. Nah, artinya apa? Artinya persyaratan 5 kriteria tadi itu harus kita maknai pada hari ini. Gitu loh. Tidak bisa kita maknai semata-mata hanya dengan konsep Besikingrechnya Van Vollenhoven yang 100 tahun yang lalu. Nggak relevan. Harus direvisi. Nah, itu satu. Jadi hak itu subjeknya bisa berbeda. Soal politik misal sekarang. Siapa politik? Hak politik masyarakat adat di mana? Suka tidak suka, ada pilihannya 2. 1, melalui pasal 18B ayat 2, yang melahirkan desa adat, silakan berdaulat secara politik di sana. Oh, enggak cukup Pak Yando. Karena masyarakat adat kami ini bukan desa, masyarakat adat kami ini sebuah wilayah. Oke. Masih ada pasal 18B ayat 1. Kewenangan untuk mendirikan pemerintahan khusus. Papua Jahir, Aceh ada, Jogja ada. Jadi mau pilihan hukum apa lagi? Hak politik ada. Nah, persoalannya sekarang kan agama leluhur gimana? Kekayaan intelektual masyarakat adat bagaimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, ke depan itu kita harus lebih memikirkan soal itu. Jadi, itu tadi yang ketiga saya katakan, kita mungkin harus berorientasi kepada pengaturan subjek, objek maksud saya. Subjek itu mengikuti, jadi subjek itu tidak harus melalui penetapan seperti sekarang, seperti yang dulu soal tanah adat itu diakui kalau masyarakatnya ciri-cirinya begini, lahirlah misalkan pengakuan wilayah adat Baduy gitu ya. Jadi Baduy itu nggak pernah ditetapkan sebagai subjek, yang diakui adalah ininya gitu. Objeknya secara langsung. Nah, itu yang harus kita atur ke depan gitu. Apalagi ya yang saya harus komentari. Jadi kira-kira begitu. Jadi persoalan kita kan memang kalau kita boleh agak sedikit berwacana gitu ya, yang belum mampu kita terjemahkan kan sebenarnya kan adalah kewarganegara kita. Jadi kan banyak juga sekarang kritik dari para pengamat asing gitu ya, terutama bahwa ngapain sih perjuangan hak masyarakat adat gitu. Mari kita bicara soal hak kewarganegaraan. Setuju. Nah, persoalannya seperti yang dikatakan Geertz, ya, Clifford Geertz, bahwa orang Indonesia ini pada satu sisi dia warga negara Indonesia, tapi pada sisi lain dia juga warga negara susunan yang lain. Apa susunan yang lain itu? Susunan yang lain yang namanya tadi masyarakat hukum adat gitu. Nah, ini yang belum bisa kita jembatani sebenarnya. Nah, sebenarnya di wacana akademik sekarang sudah ada diskusi-diskusi tentang politik kewarganegaraan yang majemuk. Jadi kalau kewarganegaraan kita sebagai individu, sebagai warga negara, ikut pemilu, ikut ini, itu udah selesai. Tapi kan persoalannya saya, Yando ini juga warga negara dari sebuah suku, dari sebuah kaum, dari sebuah kelompok etnik. Bagaimana kewarganegaraan kita ini diakui? Nah, itu yang belum ada di dalam sistem hukum kita. Nah, oleh sebab itulah saya tadi mengatakan bahwa kita mungkin harus memulai memikirkan cara-cara pengakuan yang lebih
masuk akal gitu. Yaitu mengatur pada objek-objek khusus. Gitu. Jadi apa yang objek khusus? Nah, mari kita daftar. Ini daftar bisa kita perpanjang, bisa kita perpendek. Karena bagaimanapun sebagai warga negara, anggota masyarakat adat itu juga sudah dijamin hak-haknya oleh berbagai peraturan perundangan yang lain. Nah, tetapi kewarganegaraannya yang lain itu yang belum ada di dalam hukum kita. Nah, oleh sebab itu mungkin Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ke depan adalah undang-undang yang mengatur ini. Bagaimana hak atas identitas budaya, hak atas penyelenggaraan pemerintahan, itu sudah ya tadi ya ada desa adat atau daerah otonomi khusus misalnya. Bagaimana hak untuk menyelesaikan sengketa? Apakah kita akan terus menerima macetnya kasus-kasus pencurian ayam di Mahkamah Agung misalnya? Apakah tidak bisa berbagi antara negara dengan masyarakat adat? Seperti yang terjadi misalnya di Filipina. Kejahatan-kejahatan pidana ringan yang disebut tindakan pidana ringan, tipiring itu, dengan ukuran-ukuran sanksi yang sifatnya perdata masih, itu diserahkan ke masyarakat adatnya. Jadi ada, sehingga masyarakat adat juga mengalami proses-proses pengadilan yang lebih adil sesuai dengan. Apakah tidak kita nggak bisa berbagi dalam hal ini? Hak ulayat misalnya, apakah memang seperti sekarang? Atau ada pengaturan yang lebih berpihak kepada masyarakat yang lebih memudahkan? Bukan berarti remblong begitu, tetapi maksud saya lebih memudahkan itu artinya tidak harus terperangkap seperti teknokratik, birokratik seperti hari ini. Toh kita punya pengalaman. Misalnya, untuk mengeluarkan sertifikat hak milik. Nah, coba bayangkan, sertifikat hak milik itu kan hak yang paling paripurna, yang susah itu dicabut, kecuali dengan atas nama undang-undang. Itu saja sudah diberikan kepada Kantah, kantor pertanahan di tingkat kabupaten. Maka mengapa hanya untuk mengakui benar tidak ini nagari, benar ini tidak sebuah suku, benar ini tidak sebuah kaum, itu harus diverifikasi oleh sebuah tim di tingkat nasional, apalagi melibatkan menteri. Apa bisa menteri memeriksa seluruh permohonan pengakuan tanah ulayat sebagaimana yang dimintakan oleh peraturan menteri ATR 18/2019 sekarang? Jadi banyak peraturan perundangan kita ini udah bagus melaksanakan, tapi nggak mungkin jalan. Nggak mungkin jalan itu mungkin ada problem content of law-nya, isi hukumnya yang memang problem, atau masalah strukturnya tidak. Ya coba bayangkan ke KLHK lah, kalau kita mau. Berapa sih yang bisa mengurus hutan adat? Berapa orangnya? Pak Pras dan kawan-kawan, Pak Said dan kawan-kawan berapa? Iya Pak Said. Berapa APBN-nya? Berapa DIPA-nya? Apa mungkin? Ya, jadi kalau sekarang KLHK mengatakan kami komitmen menyelesaikan 20 hutan adat, menurut saya itulah limitasi dari kementerian. Nah, kalau 20 unit, Mbak Tami, yang mampu dilakukan oleh KLHK, dan sekarang kalau kita asumsikan saja 74 desa itu, atau 50% dari desa di Indonesia itu adalah relevan ada masyarakat adat di sana, maka kira-kira akan ada 35.000 unit hutan adat misalnya gitu ya, kurang lebih. Nah, bagi 20, berapa ratus tahun hutan adat ini akan selesai dengan kemampuan KLHK yang hanya 20 unit. Bukankah itu harus menimbulkan imajinasi kita untuk mengatur struktur pengakuan itu? Makanya dalam sebuah tulisan menurut saya harus didesentralisasi. Desentralisasi sedekat-dekatnya. Sehingga tidak perlu harus cukup KLHK misalnya sekarang sudah mempunyai sebuah analisis terhadap potensi hutannya menjadi semacam piap seperti itu, tapi prosesnya mungkin perlu didesentralisasi. Ya, kalau 20 unit per tahun cuma mampu menyelesaikan hutan adat,
Bayangkan akan berapa ribu tahun. Kalau 35.000 bagi 20 berapa itu? Saya nggak, antropolog nggak bisa matematik soalnya. Nah, kekayaan tradisional bagaimana? Jadi mari kita identifikasi mana yang paling strategis. Jangan kita sibuk dengan pengakuan subjek seperti sekarang. Kalau kita baca RUU versi DPR sekarang, 2/3 dari undang-undang itu mengatur subjek. Panitianya lah, verifikasinya lah, pembubarannya lah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara pengakuan haknya saja sangat deklaratif. Jadi masyarakat adat punya hak atas tanah, masyarakat adat terhadap lingkungan. Enggak, kita harus langsung operasional. Bagaimana ulayat itu mau diadministrasikan? Apa perintah-perintah yang harus dilakukan? Ya, misalkan contoh pendaftaran tanah. Jadi kalau kita mengakui hak masyarakat adat terhadap tanah tidak cukup hanya deklaratif. Undang-undang itu harus sudah lebih administratif. Misalnya seperti ini, ada pernyataan masyarakat adat berhak, berhak, tapi kemudian ke bawahnya itu diatur. Bagaimana kalau sudah ditetapkan, kalau ada izin bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin itu saya tidak jawab satu persatu begitu ya, tapi kurang lebih mudah-mudahan dengan uraian yang tadi, beberapa pertanyaan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui chat itu sudah terjawab ya. Jadi afirmatif menurut saya kalau kita mau memperbaiki itu harus afirmatif dan itu sudah kita tempuh ya. Dalam undang-undang desa pendekatan afirmatif. Desa adat adalah masyarakat hukum adat yang memenuhi 1, punya wilayah, 2, salah satu syarat yang lain afirmatif. Kenapa perangkat hukum yang lain tidak afirmatif? Mengapa? Itu bahkan itu lebih jauh cakupannya seperti yang saya katakan tadi. Kalau seandainya desa adat itu bisa didirikan, maka dia akan menciptakan situasi seperti ini. Kalau sekarang itu kan penetapan subjek, kemudian kalau minta hutan adat ke KLHK, kalau minta ulayat ke ATR BPN dan seterusnya satu persatu. Nah, kalau desa adat bisa didirikan, dia mempunyai pemerintahan, paling tidak menjadi pemerintahan dulu, dan karena dia punya pengakuan hak asal usul bisa dilanjutkan permohonan ke sini gitu ya. Nah, ini kewenangan yang seperti ini saja melalui undang-undang itu sudah bersifat afirmatif. Masa untuk hutan adat atau hak ulayat kita masih bersifat akumulatif. Itu yang saya bilang, mari kita periksa betul-betul secara filosofis, ontologis, apakah kerangka hukum yang sekarang ini kita memang berbuat adil kepada masyarakat adat tersebut. Begitu Mbak Tami, saya kembalikan. Ya, makasih Bang Yando. Jadi tadi yang penting ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki ya, terutama soal aturan, karena kalaupun sudah ada political will yang baik, kalau mau diterapkan itu ternyata banyak sekali kendalanya. Apakah itu soal teknis, soal waktunya lama, kapasitas, dan segala macam. Nah, kita ini kan sebenarnya cuma sampai 12.30 ya, cuman karena masih begitu banyak serunya, saya minta izin ke teman-teman ke Bang Yando, kalau kemudian kita molor sampai jam 1, apakah bisa Bang Yando? Saya bebas saja, ayo. Oke ya. Gini, saya tadi ada yang raise hand Pak Gamin, jadi minta tolong Mbak Lita, tolong buka Pak Gamin, sesudah Pak Gamin, sekitar 2 menit ya Pak Gamin, kemudian saya minta Mbak Yani Salo sekitar 1-2 menit, kemudian saya minta komentar dari Bang Dedi Aduri. Ya, sebelum ke sana bisa nggak saya respon beberapa hal secara singkat yang ada di chat ya supaya. Boleh. Ya, jadi yang dari Pak Kezia ya tadi saya sudah katakan apa dampak UUCK, perda-perda masih berlaku apa tidak ya. Nah tadi saya sudah katakan salah satu pasal yang akan membuldozer perda-perda itu adalah penggunaan tanah gitu ya. Jadi kalau tanahnya itu sudah ditetapkan sebagai kawasan pembangunan untuk kepentingan umum,
ditetapkan sebagai PSN, maka Penlok saja sudah cukup membatalkan perda itu, ya. Karena ya itulah UCK, karena itu diatur oleh undang-undang. Apalah artinya perda di mata undang-undang, ya. Gitu. Nah, untuk kemudian itu ya, tadi sudah Pak Pit sudah saya jawab undang-undang seperti apa yang harus kita ini. Kalau versi DPR kita junjung sekarang ini, itu akan membunuh masyarakat adat berkali-kali lagi ke depan. Ada Sari untuk poin 9, siapa yang memutuskan untuk tanah untuk kepentingan umum. Nah, yang memutuskan kepentingan tanah untuk kepentingan umum adalah Pemrakasa bersama panitia. Ya, jadi kalau panitia pengadaan tanahnya mengatakan tok ini wilayahnya, ya sudah, Penloknya itu sudah secara, kalau bacaan bypassnya itu seluruh hak-hak yang ada di sana sebagaimana diatur oleh pasal 5 atau pasal 3 Undang-Undang Pengadaan Tanah, wajib menyerahkan tanahnya kepada proyek gitu ya. Jadi kalau itu yang saya katakan tadi, kalau sudah ditetapkan sebagai lokasi proyek pembangunan untuk kepentingan umum, apalagi kemudian didukung oleh ketetapan sebagai proyek strategis nasional, maka dengan Penlok saja sekarang sudah bisa tergusur. Tafsiran awamnya begitu ya. Nah, kalau land banking ya, saya nggak terlalu paham juga, tapi sebenarnya ini kan sudah juga banyak dibicarakan oleh pihak, sehingga juga terjadi gagasan gitu. Bahkan sekarang reforma agraria juga dilakukan di atas land banking. Nah, persoalan land banking ini kan sebenarnya adalah penguasaan tanah oleh negara gitu ya. Jadi ini secara konseptual tentunya bertentangan dengan agenda reforma agraria. Karena reforma agraria itu kan sebenarnya mengutamakan distribusi tanah negara kepada warga negara yang tidak bertanah. Nah, kalau land banking ini justru berupaya mengakumulasi tanah di bawah negara gitu ya. Bahkan kemudian kepentingan masyarakat adat atau kepentingan reforma agraria berada di dalam itu. Saya kira itu ya beberapa lain. Yulita, saya kira diskusinya masyarakat kesultanan tidak dimaksudkan oleh pasal 18B ayat 2 itu. Bahwa secara teoritik memang ada perdebatan bahwa masyarakat hukum adat itu ada yang menganggapnya sampai pada kerajaan gitu ya. Tapi pasal 18B ayat 2 sejauh kita dalami begitu, itu tidak. Ya, jadi pasal 18B ayat 2 tidak dimaksudkan untuk kesultanan, kurang lebihnya begitu. Jadi kesultanan tidak bisa mengklaim tanahnya berdasarkan pasal 18B ayat 2, karena 18B ayat 2 ini lebih merujuk kepada komunitas adat ya, atau dalam konteks Van Vollenhoven tadi saya katakan berbasis konsep basic recht tadi itu. Sekaligus yang punya Tante Yani, gue langsung pakai Tante deh, Mbak Yani Salo, karena dia live dulu tapi sambil mendengar, minta direspon. Ini ada juga Pak Gamin atau Bu Gamin ya. Kalau Pak Gamin nanti saya minta waktu beliau langsung untuk dialog aja. Ya Mbak, saya setuju dengan perda santap. Ya ini salah satu cara ya. Itulah ini kan keputusan politik ya, afirmatif tadi itu bisa diletakkan di sana. Tadi Undang-Undang Desa mempertimbangkan afirmatifnya begini. Nah dalam konteks hutan adat bisa saja juga begitu, ya, bahwa jalan tengahnya kalau 10.000 begini caranya, 100.000 begini caranya, karena itu juga logik gitu ya, bahwa luasan itu, kemampuan itu juga ada studi saya dan kawan-kawan bagaimana kita melihat hutan adat dan SVLK misalnya tidak bisa diperlakukan sama ya, karena bagaimanapun kita punya pengetahuan empirik bahwa luasan hutan adat itu kalau kita lihat dengan kacamata yang telanjang itu kan sangat luas dibanding dengan organisasi kerja masyarakat adatnya gitu.
Nah, tapi kan sebenarnya di dalam masyarakat adat itu tidak berarti kalau dia 100 ribunya itu akan digarap gitu ya. Tapi paling mereka akan menggarap sebagian, yang lain itu menjadi semacam land bankingnya masyarakat adat. Nah, tapi ketika hutan adat mau tidak mau, dan kita tidak boleh melarang kalau menurut saya terjadinya komersialisasi di hutan adat itu, nah pada saat itulah pertimbangan-pertimbangan teknis, kemampuan teknis yang dimiliki masyarakat adat menjadi pertimbangan gitu. Nah, dalam konteks itulah kita bisa membatasi misalkan pemanenannya maksimal sekian kubik per tahun dan seterusnya. Menurut saya itu bagian dari afirmatif. Tapi kalau sekarang dijegal dengan perda, saya katakan itu bukan afirmatif. Itu politik hukum lempar tangan yang memang tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh masyarakat adat. Jadi itu menurut saya kejahatan, ya, karena saya sudah, mengapa saya bisa katakan itu kejahatan? Sejarahnya itu jahat memang. Silakan pelajari Undang-Undang Kehutanan tahun 67, bagaimana lahirnya, bagaimana PP 2171, bagaimana Pertirjen 2 Permenhub 251 ya, sorry, tahun 71 itu Perdirjen apa Permen, lupa. Tapi angka-angkanya jelas tuh, PP 21 terus Perdirjen atau Permen 251 tahun 71. Jelas sekali, memang niatnya menjegal masyarakat adat untuk terlibat. Nah, kalau itu kita jadikan patokan, apalagi sekarang kan malangnya kita, kalau kita katakan malangnya adalah hukum yang jahat tadi itu diputuskan oleh MK 35. Itu Pak Ahmad Sodiqi mungkin kalau dia bisa menangis deh itu. Karena ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi keputusan MK itu bagus di depan, dijegal lagi di belakang. Jadi ya macet dia. Jadi nilai positif dari MK 35 itu dibatalkan sendiri dengan pengakuan terhadap 67. Karena 67 tidak digugurkan, maka itulah bentengnya. Gitu. Maka hukum yang jahat dari masa lalu itu tetap berlaku hari ini. Sejarah itu harus kita menurut saya kalau kita mau berafirmatif. Jadi saran Mbak Yani dengan 10.000 apa 100.000 apapun itu menurut saya logik yang bisa dinegosiasikan. Pada akhirnya kan ini persoalan negosiasi. Tapi kalau sudah perda, apa yang mau dinegosiasikan itu orang sudah tidak kompatibel dengan realitas sosial gitu. Saya bisa tunjukkan itu betapa tidak akan ada yang kompatibel. Yang kompatibel pun sekarang dari 75 itu, mohon maaf ya, sebagian itu dicocok-cocokkan dengan kriteria itu. Apakah ada di lapangan? Tidak. Dia realitas perda. Gitu. Jadi perda yang ditetapkan itu ya perda hasil negosiasi politik. Apakah realitasnya memang masyarakat hukum adat sebagaimana yang dikatakan oleh perda itu? No. Ya tidak. Gitu. Saya tahu, saya nggak perlu sebutlah beberapa kasus di sini. Makasih. Iya, makasih banyak Bang Yando, sudah panjang lebar ya, Mas. Ada beberapa ganjalan yang tidak kompatibel memang dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang sifatnya afirmatif, berkeadilan dan strategis. Saya ingin kasih sesudah Bang Yando tadi merespon beberapa chat dan juga beberapa isu tadi yang timbul dari beberapa teman yang memberikan komentar. Saya ingin kasih kesempatan ke Pak Gamin dulu, silahkan Pak, 1-2 menit. Kemudian saya ingin sesudah itu ke Bang Dedi Aduri, masih ada kan beliau di sini ya? Ya, silakan Pak Gamin, waktunya. Makasih Mbak Tami, Bang Yando, dan kawan-kawan sekalian. Saya Gamin, Pak. Kenalkan diri ya, dari mana? Oke. Saya Gamin di Widya Suara di Pusdiklat LHK, Pak. Tugas saya adalah menyampaikan suara, gitu ya, suara tentu yang benar. Terima kasih ini dapat kuliah penceramahan dari Bang Yando yang luar biasa nih, sehingga biar tidak salah ucap sayanya. Ada 3 pertanyaan tadi yang saya sampaikan di chat terkait dengan ini, tapi ada terakhir yang kemudian buat saya galau tentang identitas, Bang. Ya, identitas ketika tadi identitas kewarganegaraan adalah clear gitu ya, tapi identitas yang kekhususan tadi itu ketika itu nanti diusung, nah galaunya kenapa?
saya ini terancam identitasnya hilang kira-kira gitu ya. Saya berasal dari Jawa Tengah, kemudian istri saya dari Sunda, Jawa Barat, sekarang tinggalnya Majalengka, sekarang tinggalnya di Bogor. Nah, pasalnya kemudian adalah adik saya dapat kerja di Kalimantan, termasuk di bawah kakak saya, termasuk anak dan menantunya. Kemudian ibu saya yang dari Jawa pun akhirnya diboyong ke Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Relatif tanah yang di Jawa ya memang nggak punya tanah, udah dijual dan kemudian sekarang tinggal di Kalsel. Nah, sehingga dengan identitas tadi, wah identitas saya mana gitu nanti ya. Dengan tadi ya. Oke, identitas selain warga negara Indonesia maksud saya. Itu yang menjadi kalau. Tapi yang dengan pertanyaan tadi adalah Bang, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah kalau masyarakat adat yang dimaksud tadi adalah bukan selevel desa. Nah, nanti apa peran dana levelingnya gitu ya. Kalau yang sudah ada kan desa di Undang-Undang 5 2014 12 ya. Tentang desa itu kan desa atau desa adat. Itu ada level desa, kemudian seperti otonomi khusus di tingkat desa gitu ya. Kalau dibilang begitu. Nah, kalau misalnya tidak selevel desa itu nanti seperti apa dan bagaimana hubungannya dengan pemerintah gitu ya. Yang kedua, bagaimana status kepemilikan tanah adat gitu ya? Kalau saya selama ini memahami kalau namanya milik adat itu komunal gitu ya. Namun apakah kalau yang saya tangkap tadi bisa aja komunal, bisa juga privatisasi. Dan beberapa tempat memang kemudian teralihkan kepada orang luar. Di Tumit Dayak, di Berau, Kalimantan Timur dulu, kemudian beralih ke orang luar tanah dari yang tadinya diakui oleh adat. Kemudian kemarin di Agustus saya ke masyarakat Sakai, beberapa memang iya juga gitu ya, sudah ke orang luar. Dia sudah tidak berkuasa terhadap tanah itu lagi gitu ya. Sementara definisi tadi yang di Bang simpulkan dari beberapa tadi adalah memang hubungan antara masyarakat dengan tanahnya, yang hubungan kuat dengan tanahnya, memang kan akhirnya tetap dengan tanahnya, dan objek dan subjek memang tidak bisa lepas. Kalau yang lihat definisi tadi nampaknya masih gitu ya. Oke, nah yang ketiga, kemudian jika masyarakat ada ditetapkan tapi bukan MHA-nya, nah contoh tadi seperti yang masyarakat Akur tadi kalau nggak saya dengar, karena 2017 saya pernah ikut perjuangan masyarakat Akur itu di persidangan. Kemudian tanahnya tidak, lah terus lantas apa yang manfaatnya bagi dia ya? Karena yang saya ikuti waktu itu adalah yang diperjuangkan adalah tanahnya juga. Karena meskipun agak terjadi kekeliruan pemahaman, karena anak dan turunannya itu bahwa tanda tangan itu tanda tangan ayahnya atau kakeknya waktu itu, tanda tangan sebagai ketua adat. Ketua adat kan sebenarnya ketua komunal gitu ya, bukan sebagai milik secara individu. Sama seperti sekarang kan, yang tanda tangan di menteri ya menteri pada jabatan itu, tapi waktu itu setelah nggak jadi menteri kan juga bukan miliknya lagi, meskipun nama bapaknya yang tanda tangan kan gitu ya. Nah yang saat itu yang saya ikuti perjuangannya seperti itu. Nah kalau misalnya termasuk wilayah yang tidak ditetapkan haknya, kemudian apa manfaatnya bagi mereka itu? Mohon pencerahannya lagi Bang Yando. Terima kasih. Makasih Mbak Tami. Ya, terima kasih banyak Pak Gamin. Mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat. Sebelum ke Bang Yando, saya ingin minta komentar, termasuk komentar terhadap Pak Gamin dan beberapa hal dari Bang Dedi Aduri. Silakan Bang Dedi. Makasih. Saya mungkin nggak spesifik ke persoarangan ya, kok komen general aja, dan address poin-poin utama yang dikemukakan Kang Yando, tapi dari perspektif saya ya. Jadi saya selalu atau cenderung melihat konteks diskusi ini sebagai kontestasi sebenarnya antar berbagai dan mikir juga Kang Yando gila juga dalam tanda kutip, musuhnya banyak, musuh dalam tanda kutip juga ya, bagian oponen-oponennya banyak sekali pada saat kita baik di dalam konteks perumusan kebijakan maupun dalam implementasinya. Nah, misalnya dalam perumusan kebijakan dalam konteks akademis diskusi wacana saja, tadi kita bisa melihat bagaimana
perspektif antropologi yang didukung oleh Kang Yando itu tidak hanya berhadapan dengan misalnya perspektif teman-teman dari yang entry point pada saat mendiskusikan ini dari legal, ya, utamanya legal formal perspektif. Itu juga merupakan wadah tertentu di mana kontestasi itu terjadi sedemikian rupa, sehingga artinya kalau kita membicarakannya dalam konteks yang lebih umum dalam diskusi-diskusi perumusan kebijakannya, misalnya bagaimana perang, sebentar, bagaimana kontestasi itu terjadi, ya, belum lagi kontestasi dalam wacana yang lain yang lebih tinggi dalam tanda kutip juga, misalnya tadi pembicaraan Kang Yando tentang sebenarnya entry point-nya seharusnya atau idealnya adalah affirmative actions, artinya kepemihakan kepada pihak-pihak marginal, pihak-pihak yang selama ini terzolimi dalam bahasa lain dalam kebijakan. Mengusung ideologi itu sebenarnya berhadapan dengan ideologi yang diusung oleh negara, di mana pembangunan lebih didasari oleh kriteria-kriteria, misalnya bagaimana pemerintah mengumpulkan sebanyak mungkin revenue dari kawasan atau resources yang menjadi concern pengelolaan. Nah, itu adalah battleground, adalah salah satu konteks utama dalam battleground. Bagaimana meyakinkan pengambil kebijakan supaya switch misalnya dari concern kepada akumulasi pendapatan negara kepada concern kepada kepemihakan. Nah, saya kira yang beratnya di situ menurut saya, bagaimana merumuskan kebijakan yang ujungnya sebenarnya siapa yang berkuasa dan punya kekuasaan untuk merelakan, ya, sebagian dari hak-hak, sebagian dari concern utamanya untuk kemudian didialogkan dengan concern-concern yang lain. Nah, itu yang perjuangan berat saya kira yang Kang Yando dan teman-teman harus hadapi. Saya dalam waktu misalnya dua bulan ini terkoneksi teman-teman di Komodo, Kang Yando. Bagaimana mereka meneriakan, kebetulan mungkin teman-teman kebanyakan nggak kenal saya lebih banyak bermain di pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi concern saya ada di situ, contoh-contoh yang saya kemukakan juga berdasarkan itu, lebih banyak contoh-contoh dari sini. Teman-teman di Komodo itu komunitasnya itu squeeze, ya, dihimpit oleh gerakan-gerakan konservasi yang cenderung mengeksploitasi mereka dari ruang hidup di lautan dan pesisir. Kemudian sekarang penetapan Komodo sebagai kawasan strategis nasional yang otoritasnya untuk mengelola kawasan itu diambil oleh pemerintah pusat juga meng-squeeze mereka dari ruang-ruang yang sudah mereka marginal. Misalnya sekarang ada kebijakan untuk mengeluarkan mereka dari pulau komunitasnya, dari Pulau Komodo, dan yang menyakitkannya adalah ruang yang dikosongkan dari komunitas lokal itu diberikan konsesinya kepada investor besar untuk keperluan pengembangan tourism misalnya. Betapa menyakitkannya komunitas lokal atau komunitas adat dalam konteks pembangunan seperti itu. Jadi poin utama yang kemudian saya ingin highlight dari contoh ini adalah pada intinya itu perebutan atau kontestasi di level ideologi pun seperti itu antara negara yang menginginkan pendapatan besar-besaran dari penguasaan dan eksploitasi wilayah dan sumber daya di dalamnya, dengan concern kita yang menginginkan keadilan, inklusivitas dalam pembangunan yang seharusnya tidak mengorbankan orang-orang yang selama ini marginal. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mbak Tami. Iya, terima kasih, Kang Deddy Aduri. Jadi komentarnya bahwa memang ada hal-hal yang harus
diperhatikan di sini karena tidak sesederhana itu, ada sesuatu yang sifatnya kontestasi, dan bagaimana kemudian dalam kontestasi ini seharusnya ada keberpihakan yang memang sudah ada tapi harus lebih kuat lagi. Nah, ini yang kemudian harus kita bantu bersama-sama untuk mewujudkannya. Tadi ada satu pertanyaan soal bagaimana konteks masyarakat di kawasan hutan lindung ya. Saya sebenarnya tahu sih, cuman karena di sini ada Bang Rifani, saya kan jadi moderator, jadi tidak dalam kapasitas menjelaskan. Bang Rifani, apakah Bang Rifani masih memantau di sini? Halo Bang Rifani. Mbak Lita, Bang Rifani sudah di-unmute kah? Oke, saya izin untuk menjelaskan sejauh yang saya ketahui sebagai pegiat Hutsos yang juga aktif di TP2PS. Kalau untuk konteks masyarakat di hutan lindung, itu bisa dalam skema hutan kemasyarakatan dan juga bisa dalam... Udah di-unmute. Ada ya? Mana Bang Rifani? Udah di-unmute. Oke, Bang Rifani, halo. Ada Bang Rifani nggak? Bang Rifani, halo. Oke, nggak apa-apa. Kalau Bang Rifani nggak ada. Ada? Nggak tahu, udah di-unmute tapi belum. Ya, Mbak Tami. Ya. Mbak Tami. Ya, Mbak. Saya nyelak bentar ya. Kalau hutan lindung ya, kawasan hutan lindung itu kan emang kalau secara administrasi itu kan ada di pemerintah daerah. Tetapi sekarang kita kan ada program Kulin KK. Ya. Pengakuan dan perlindungan ya, dan di mana masyarakat punya akses untuk menggarap itu, seperti yang di Lampung ya, sebagian itu kita juga akan extend memperluas dalam hal ini bukan masyarakat adat ya, karena masyarakat anak pinaknya masyarakat transmigran gitu ya, yang itu juga persoalan sosial itu akan muncul gitu. Nah, itu yang harus diakomodir juga oleh pemerintah. Memang kalau yang secara landscape-nya itu sangat curam, membahayakan, ya, itu yang masih kami hadapi, yang sekarang kami sulit ya, itu untuk areal-areal yang diduduki oleh masyarakat adat yang punya sebenarnya punya kearifan tersendiri, tetapi begitu masuk tambang emas itu hilang semua kearifan itu gitu. Punya Nang ada. Ya, jadi memang masalah sosial ini masalahnya dinamis sekali. Kita harus lihat kasus per kasus di lapangan. Lita. Ya, perkara landscape, perkara masyarakat yang mengintervensi di situ gitu. Kayak yang di Komodo juga sebagian besar itu kan orang Bugis ya, yang mengintervensi ke situ. Ada beberapa pulau yang kami identifikasi itu masyarakatnya itu nelayan dari Bugis begitu ya. Jadi memang masalah-masalah sosial itu memang tidak bisa digusur begitu saja, harus diberikan solusi. Tetapi kita memang harus memilah mana yang masyarakat adat pulau itu sebenarnya atau yang pendatang juga gitu. Ya itu aja ya intervensi saya sedikit. Oke Mbak Hani, terima kasih banyak. Tetap sehat ya. Saya tadi ingin melanjutkan dan ya. Menambah penjelasan dari Mbak Hani, kebetulan karena saya anggota TP2PS, jadi agak sedikit bergelut soal ini. Sudah banyak kemudian skema yang bisa diberikan untuk masyarakat yang memang tinggal di kawasan lindung, termasuk di hutan lindung. Jadi di sini paling tidak bisa, selain tadi kemitraan kehutanan, tadi yang dikatakan oleh Mbak Hani, itu kalau sudah ada izin di atas izin, pola kemitraan dengan masyarakat, ada yang sifatnya misalnya untuk kelompok, kalau di hutan lindung bisa mengajukan hutan kemasyarakatan, itu syaratnya juga tidak terlalu susah. Kita sering melakukan verifikasi teknis kami. Kemudian juga bisa dimungkinkan untuk konteks kalau di kawasan lindung termasuk hutan lindung tadi untuk hutan desa, dan itu bisa dikelola secara adat. Jadi mungkin sekali. Dan pendekatan hutan desa ini banyak sekali dilakukan oleh teman-teman, seperti misalnya saya tahu di Jambi dan beberapa tempat lainnya, di mana ada persoalan tadi secara realitas susah untuk mengejar
hutan adat tadi, maka kemudian jalan tengahnya yang dilakukan adalah dengan melakukan percepatan, mengajukan hutan desa dan dikelola secara adat gitu. Ini salah satu yang kemudian mungkin bisa kita lakukan. Bang Rifani tadi memang izin sholat. Terima kasih penjelasan dari tambahan dari Mbak Hani. Kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya lagi, kan ini 12.42, kita mau mengakhiri sekitar 5 atau 10 menit lagi. Bolehkah Bang Yando sekaligus merespon semua sama closing statement-nya apa kira-kira di sini? Makasih Bang Yando. Iya, terima kasih Mbak Tami. Pertama, sebelum yang lain melanjutkan soal hutan adat lindung tadi, ya selain yang sudah disampaikan Mbak Hani sama Mbak Tami, intinya juga bisa dengan mengusulkan hutan adat gitu ya. Nah, tapi ini yang suka orang lupa bahwa kalau sudah hutan adat itu kemudian mengubah fungsi hutan itu keliru sama sekali ya. Jadi tidak begitu. Jadi kalau memang dia hutan adat, maka dia akan tetap jadi hutan adat gitu. Kemana saya tadi ini? Ya, jadi hutan adat tidak mengubah status. Kalau dia di hutan lindung, ya tetap hutan lindung lah dia. Kalau dia hutan produksi, maka tetap hutan produksi lah dia. Kalau dia hutan terbatas gitu, ya intinya saya mau mengatakan ini yang juga perlu dipikirkan ulang sebenarnya. Loh, kalau kemudian menjadi hutan adat dia tidak bisa diapa-apakan juga begitu ya. Terus ngapain kita capek-capek bikin perda hanya dapat hutan adat di hutan lindung? Ini sebuah kadang-kadang ada logik-logik yang aneh-aneh gitu yang kita lakukan gitu. Bersusah payah mendapatkan perda untuk masyarakat adat, untuk supaya dapat hutan adat, kemudian diajukan ke KLHK, sementara di KLHK ya keluarin aja. Toh situasinya bukan hutan lindung. Nah itu yang paling banyak sekarang. Coba teman-teman periksa. Paling mudah itu sekarang penetapan hutan adat itu di hutan lindung. Coba cari hutan adat di hutan produksi. Mungkin hanya 10%, 15%. Nah itu soal yang lain lagi ya, politik pengakuan. Jadi tadi ada... Oke, saya ingin mengakhiri sesi ini dengan pertanyaan-pertanyaan teknis tadi ya. Tadi dari Pak Gamin ya, bahwa bagaimana kalau tidak masyarakat adat gitu, tidak selevel desa. Tadi saya sudah katakan kalau memang punya kemampuan untuk supra desa ya jadikanlah daerah otonom gitu. Nah repotnya memang di kerangka hukum kita itu hanya ada desa adat atau daerah otonomi khusus. Belum ada kecamatan khusus, belum ada kabupaten otonomi khusus gitu ya. Jadi peluang politiknya dalam konteks pemerintahan kalau dikaitkan dengan levelnya desa atau tidak desa itu adalah dua peluang itu tadi gitu. Nah, yang kedua soal ini juga saya kira yang perlu ditinjau ulang ya, yang menganggap bahwa status kepemilikan tanah adat itu seolah-olah komunal dan komunal itu semua orang semua rata haknya. Ini Kang Deddy nanti juga bisa menambahkannya. Itu sebuah konsepsi yang keliru gitu ya. Jadi yang disebut komunalisme dalam kembali ya, saya mau kembali ke konsep asalnya dari kesatuan masyarakat hukum adat yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven dengan teori Basic-Rechtnya, itu bicara teritorial itu sebenarnya sebuah kawasan teritorial, otonomi politik sebenarnya. Jadi persis seperti Indonesia ini adalah ulayatnya bangsa Indonesia gitu. Tapi kan di dalam ulayat Indonesia ini ada tanah negaranya, ada tanah miliknya, dan itu persis masyarakat hukum adat juga begitu. Jadi kalau mengasumsikan masyarakat adat itu tanah komunalnya itu setiap orang punya hak yang sama, itu enggak. Tadi saya katakan, di Minangkabau saja tanah-tanah ulayat itu sudah dibagi ke dalam penguasaan kaum, ulayat suku, dan ulayat nagari. Nah, ulayat nagari ini mana?
Ulayat nagari ini adalah tanah-tanah bebas yang belum dibagi ke kaum dan suku, yang itulah yang dikuasai oleh nagari. Nagari mengatur distribusinya, mungkin ada suku baru, mungkin ada kaum baru dan seterusnya. Ya, jadi jangan diasumsikan setiap orang kalau tanah adat itu komunal dan lain, apalagi kalau sekarang dikaitkan tidak boleh jual dan lain sebagainya. Tapi intinya ada keberagaman seperti itu. Jadi, nah keberagaman inilah kemudian yang tidak terakomodasi dalam kebijakan kita. Jadi misalkan untuk kasus ulayat, tanah ulayat gitu ya, kalau tanah ulayatnya itu berada di kawasan hutan, Permen ATR 1418/2019 itu nggak bisa digunakan. Karena apa? Karena tanah ulayat itu hanya tanah-tanah adat di luar kawasan hutan. Lah bagaimana dengan tanah ulayat yang ada di dalam kawasan hutan? Bisa melalui mekanisme hutan adat gitu ya. Nah, tapi yang jadi persoalan bukan itu. Yang jadi persoalan adalah tanah ulayat siapa itu? Tanah ulayat nagari yang ada di kawasan hutan itu, atau tanah ulayat kaum, atau tanah ulayat suku. Nah, peraturan perundangan kita tidak membedakannya. Siapapun yang ada punya tanah ulayat di sana harus perda. Nah, di sini ketidakadilannya. Ya, jadi ini yang saya sebut tadi tidak kompatibel dengan susunan real dari masyarakat adat itu di lapangan. Nah, oleh sebab itu saya mengundang kita jangan lagi hanya terpaku dengan definisi, konsep-konsep masyarakat adat, masyarakat tradisional secara generik gitu ya. Tapi coba melihatnya ke dalam susunan-susunan empiris di tingkat masyarakat. Silakan pelajari sistem kekerabatannya, silakan pelajari kesatuan-kesatuan komunitas berdasarkan tempat tinggalnya, pelajari susunan kesatuan-kesatuan masyarakat berdasarkan fungsinya. Gitu ya. Nah, misalkan kayak Banjar ya, dulu kita menganggap Banjar itu masyarakat teritorial, ternyata tidak. Ternyata Banjar itu adalah susunan fungsi. Jadi satu fungsi yang diurus. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mengatur pengairan dan seterusnya. Ya, jadi itu yang harus diketahui. Jadi jangan kita terjebak dengan hanya sekedar definisi, tapi saya mengusulkan carilah dengan konsep-konsep yang empirik gitu. Nah, konsep-konsep empirik seperti kesatuan masyarakat berdasarkan turunan darah, berdasarkan tempat tinggal, sebagaimana yang bisa kita pinjam dari disiplin sosiologi, antropologi kita gunakan, sehingga bagi saya masyarakat adat itu bukan makhluk luar angkasa yang perlu ditakuti. Gitu. Masyarakat adat itu tentang diri kita, seperti saya katakan tadi, saya warga negara Indonesia, tapi saya warga suatu kaum, saya warga satu suku, saya warga, jadi nggak ada, terus lalu buat apa saya harus diperdakan? Ini persoalan hukum kita. Karena apa? Karena logik dari pengakuan kita itu masih sisa-sisa kolonial. Pada saat itu kan pribumi itu bukan warga negara gitu loh. Makanya kalau hak pribumi pada saat zaman kolonial itu mau diakui, dapat istilahnya dapat sertifikat, akte apa gitu istilah Belandanya saya nggak tahu. Si pribumi tadi itu harus datang ke pengadilan, mengusulkan dirinya saya mau tingkat naik kelas. Nah, bagaimana cara naik kelas? Menjadi warga Eropa. Bagaimana caranya? Ada 5 syaratnya. Salah satu syaratnya misalkan antara lain pada saat itu beragama Kristen. Gitu. Bisa berbahasa Belanda dan seterusnya. Jadi naik kelas dulu ditetapkan, itu pun hanya pengadilan loh, bukan perda. Nah ini mirip-mirip nih dengan peraturan kita tentang hutan adat. Kalau masyarakat adat mau dapat hutan adatnya, kalian harus naik tingkat dulu. Gitu. Harus diperdakan dulu. Ini kejam sekali menurut saya, logik yang sangat keliru. Ya, ini yang menurut saya yang harus kita kita lawan. Di samping tentu harus mengingati free rider, kesulitan yang tadi yang disampaikan oleh Bang Rifani sama Mbak Hani. Tapi saya yakin kalau kita punya instrumen alat analisis yang teruji gitu ya, misalkan seperti saya katakan tadi, mengenali pengelompokan berdasar turunan darah, tentang pemukiman dan lain sebagainya, kita bisa menentukan. Jadi bisa begitu gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan
akur wilayah. Nah, itulah tadi pagi saya juga baru saja diskusi dengan teman-teman di Kuningan ya. Jangan-jangan akur, kalau menurut hemat saya, kemarin saya juga sampaikan, itu menyerahkan kepala kepada tukang jagal gitu. Karena apa? Karena kalau yang digunakan adalah Permendagri 52 2014 yang tadi saya katakan jelas-jelas basisnya adalah berangkat dari teori Bisikingreh, tidak akan bisa dipenuhi oleh akur. Tapi kalau akur kemudian mengklaim dirinya sebagai masyarakat tradisional, misalnya sebagai nomenklatur yang kedua tadi ya, melalui pasar HAM, mungkin nggak ada masalah. Nah, dalam konteks itu nggak perlu ada penetapan. Oh, perlu legalitas. Mungkin legalitasnya menjadi apa? Menjadi paguyuban, menjadi ada instrumen-instrumen hukum yang lain, ya, menjadi organisasi misalnya, organisasi berbasis sebuah ajaran tertentu gitu misalnya. Bisa saja, kenapa tidak gitu. Nah, tapi kan tadi juga dikaitkan ternyata proses itu ada kaitannya dengan pengakuan tanah juga gitu ya. Nah, saya tidak mendalami konflik tanah yang tadi Pak Gamin sampaikan terhadap akun tadi, tapi lagi-lagi jangan-jangan klaim hutan adat, tadi pagi saya sampaikan juga ke teman-teman akur Sunda Wiwitan itu, jangan-jangan untuk mengklaim tanah adat yang dipermasalahkan sekarang di sana, tidak harus dengan menetapkan masyarakat akur Sunda Wiwitan itu sebagai masyarakat hukum adat, sebagaimana yang diatur oleh Permen 52 2014, tapi mungkin bisa berargumentasi dengan sistem waris orang Sunda, misalnya begitu. Gitu. Jadi ada cara yang lain, yang itu makanya saya kemarin menyimpulkan seperti kalau akur mau mengklaim diri sebagai masyarakat hukum adat itu agak bahaya. Karena memang konsepsi teoritik yang ada di Permen 52 tadi, apalagi tanpa afirmatif, sebagaimana yang saya lakukan untuk undang-undang desa, pasti akan gugur. Belum lagi ada politik-politik lokal yang bermain yang melatar belakangi kasus masyarakat Kuningan ya. Kita sudah tahu itu tidak hanya dari sekarang, sejak dulu kan memang ada banyak persoalan dengan kekuatan politik lokal gitu ya. Nah, terakhir saya setuju dengan Mas Dedi ya, bahwa pada akhirnya adalah persoalan kontestasi di satu sisi begitu ya. Nah, ini saya gunakan kerangkanya yang dikembangkan oleh Dianto Bakriadi ya, antropolog juga dari Agrarian Resource Center. Nah, dia bilang betul bahwa yang kita bicarakan, kalau kita bicara konflik agraria, mungkin ada 3 lapis ini. Yang kita banyak diskusi tadi itu sebenarnya baru diskusi level 1, level 2 gitu ya. Dari kasus-kasus akur ini tadi ada soal alih fungsi lahan, alih jual beli tanah oleh seorang kerabat pada kerabatnya yang lain, dan seterusnya. Lapis kedua ada persoalan hukum yang tadi kita banyak bicarakan. Nah, yang paling penting sebenarnya, yang paling susah diatasi adalah lapisan terdalam ini. Nah, itu terkait dengan orientasi pembangunan, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dedi, ya pada akhirnya memang ada siasat-siasat yang perlu dilakukan ya, negosiasi-negosiasi. Oleh sebab itu dulu ini sekedar wacana di antara di wacana yang perlu saya sampaikan, misalnya dulu mengapa undang-undang desa pada saat tahun zamannya Pak SBY yang kedua itu kan dua-duanya sedang berproses itu. Undang-undang desa di satu sisi, juga undang-undang masyarakat adat di sisi yang lain gitu. Nah, kita tahu masyarakat adat macet ya, dan sampai hari ini macet gitu. Undang-undang desa goal gitu ya, di akhir zamannya Pak SBY. Nah, pada masa itu memang di antara elit politik sendiri, saya kalau nguping gitu ya, memang agak khawatir dengan terma wacana masyarakat adat, masyarakat hukum adat tadi itu. Dengan bayangan-bayangan masa lalu ya, yang mulai dari
zaman kolonial dulu, apalagi juga sekarang di zaman Indonesia modern juga ada lobby-lobby dari asosiasi. Jadi artinya ranah politiknya akan menjadi sangat terbuka. Gitu. Nah, tapi itu akan berbeda ketika di Undang-Undang Desa, ketika juga ada warna hak masyarakat adat di sana yang kemudian dikatakanlah diwadahi dengan pengakuan tentang desa adat gitu ya. Jadi Bang Yando izin 1 menit lagi ya karena keterbatasan waktu Zoom, makasih. Ya, jadi ternyata bisa goal di sana gitu lah. Ya, sementara yang masyarakat adat itu, nah jadi ini memang ada politik di sana tadi, soal benar apa tidaknya itu kadang-kadang kita juga agak meragukan gitu ya. Tapi ketika desa adat tadi batasannya jelas dalam konteks community desa adat, kalaupun hak asal usulnya diakui di dalam nomenklatur desa adat itu adalah ulayat desa itu, kita bukan bicara wilayah adat nih. Ini yang juga menurut saya wacana wilayah adat itu sebagai pengganti alih tanah ulayat itu juga punya konsekuensi teknis tertentu. Misalnya kayak orang Papua sekarang mengatakan ada 7 wilayah adat gitu. Nah, kalau wilayah adat diakui 7-7-nya, kemudian di mana negaranya gitu ya? Itu jelas konsep yang atau wacana yang berkembang gitu. Nah, oleh sebab ini penggunaan terma-terma tadi, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, tanah ulayat, wilayah adat itu menurut saya bukan berarti bebas nilai. Nah, ini yang harus kita sadari sehingga ketika kita beradvokasi, kita tahu mengadvokasi ini akan sesuai nggak dengan psikologi politik yang ada, psikologi ekonomi yang ada, atau itu akan membangun perlawanan-perlawanan seperti yang Kang Deddy katakan. Itu saya kira pernyataan terakhir saya memang artinya perlu siasat menurut saya untuk memperjuangkan masyarakat ke depan. Salah satu siasatnya adalah konsentrasi kepada pengakuan hak-hak masyarakat adatnya ketimbang subjek sebagai entitas politik semata. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Yando, terima kasih banyak teman-teman semua, karena mohon maaf ini kita setting 3 jam, jadi sudah kedap-kedip, Rita khawatir, 1 menit lagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sesudah ini kita bisa menghadirkan Ibu Maria Sumarjono dan Prof. Jimli Asyidiki. Saya akan coba kontak beliau berdua untuk memperkaya pemahaman kita lagi. Jadi sekali lagi saya tidak akan menyimpulkan, tapi tadi dari ajakan Bang Yando, mari kita beralih tidak hanya melihat ke subjek, tapi lebih pada objek. Karena subjek seringkali menimbulkan hal-hal yang bisa jadi satu perdebatan lebih lanjut. Kemudian bagaimana kita mendorong untuk kondisi yang lebih empiris, lebih afirmatif, dan lebih berkeadilan bagi masyarakat adat dengan segala macam variasi dan dinamikanya. Terima kasih sekali lagi, Zoom-nya sebentar lagi akan mati. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Bang Yando. Mohon maaf ya kalau ada yang tidak paham. Terima kasih Bang Yando. Terima kasih Bang Yando. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Sukses buat semua. Waduh, very terima kasih. 4 jam ya, Dek, ya kita buat ya. Iya, 5 jam. Oke, saya pamit ya. Iya, Terima kasih Bang. Sehat semua. Mas Gamin, kasih. Mbak Hani, Bang Rifani, Pak Deddy semua di sini. Silahkan diakhiri Lita karena ini udah mau mati Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di part 2 ya. Bagian kedua nanti lebih seru lagi. Terima kasih Mbak Tami. Izin live ya. Sudah direkam. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.